Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa DBL Podcast, berjumpa lagi dengan saya. Dan hari ini kita menghadirkan siswa yang berprestasi di bidang kinestetik. Dan luar biasa, siswa ini jarang sekali ya yang menjalani profesi ini, dan ini saya undang ke sini dan cukup menarik untuk kita gali informasinya, yaitu saudara Reza. Ya Pak. Dan Reza ini menduduki kelas 12 ya? 11 Pak. Oh, kelas 11. 11. Kelas 11 MIPA 1. MIPA 1. Ya. Oh, dikira udah ada kelas 12 Anda ya? Belum Pak, masih kelas 11. Waduh, kelas 11. Dan Reza ini atlet, para pemirsa. Dan atlet bidang apa? Tinju Pak. Tinju. Jadi seumur-umur saya baru dengar gitu, kalau baru berhadapan mungkin udah banyak ya, tapi kali ini saya baru punya murid yang langsung itu sebagai petinju. Waktu itu lihat di Instagram, wah saya bilang ini luar biasa, dan saya ajak hadir ke sini. Reza, ini sejak kapan Anda tertarik pada tinju? Kalau ketertarikan sih dari dulu Pak, karena ayah juga dulu suka bela diri. Oh, bela diri apa ayah? Dulu tuh ayah tekuninnya kayak Muay Thai, boxing juga lah sebagai basicnya, Wing Chun sama beberapa lagi kurang tahu sih. Oh, banyak juga itu ya. Lumayan. Bela diri yang ditekuni oleh bapaknya. Emang buat sehari-hari sih, buat jaga diri kalau ayah mah. Nah, itu Anda sudah tahu ayah Anda seperti itu sejak usia berapa? Baru sadar dan merhatiin tuh pas masuk SMP. Di situ awalnya gara-gara pengen ngegedein badan. Dulu saya kan agak kurus. Ya. Terus saya juga sempat kena diganggu kakak kelas juga. Oh, kena bully juga. Ya diganggu gitulah. Di situ saya mikir gimana caranya orang-orang tuh bisa takut sama saya dulu. Supaya selamat lah gitu ya. Setidaknya orang mau ngeganggu tuh mikir-mikir dulu gitu Pak. Di situ saya baru ngelihat ayah tuh, oh ayah juga ternyata bela diri gitu. Saya SMP itu ya? Ya, awal masuk SMP. SMP kelas berapa? Kelas 1 saya udah diganggu, jadi awal-awal saya udah mulai tertarik. Berarti diganggu sama orang yang lebih gede mungkin, kakak kelas? Ya, kakak kelas. Oke. Dan itu ada niat untuk safety ya? Ya, menyelamatkan diri supaya self defense lah Pak. Baik, kemudian ini sejak kapan terjun ke sasana tinju? Kalau ke sasana tinju tuh dari dulu udah pengen, cuman karena susah izinnya. Izin ke siapa? Ke mamah paling susahnya tuh. Oh. Nah, dulu tuh mamah emang gak suka yang namanya bela diri kayak kontak fisik gitu Pak. Khawatir ya? Ya, makanya saya selama menunggu izin saya di rumah sendiri atau diajarin ayah. Sampai akhirnya lulus SMP saya ada kesempatan, teman tuh ngasih tahu, ini ada sasana, kamu datang aja ke sana, kasih tahu dari ya nama temannya. Habis itu beberapa hari kemudian saya ke sana aja coba. Nah, dari situ mulai tuh perjalanan saya jadi atlet. Latihan ya? Ya, mulai latihan di sana. Berapa hari latihannya? Seminggu? Seminggu tuh waktu awal saya masih seenaknya, masih harusnya tiap hari. Cuman saya 4 hari aja deh seminggu, atau enggak 3 hari aja. Oh, 3 kali seminggu? 3 kali seminggu. Sepulang sekolah? Sepulang sekolah. Pas SMP tuh nggak ada COVID, jadi sore. Oh, pas COVID mah? Pas COVID, berarti jadi bebas gitu. Bebas ya. Baik, udah mulai ikut pertandingan? Udah, sekarang kebetulan karena udah masuk tim Popda Bandung. Oh, ini udah Popda. Popda itu Pekan Olahraga Pelajar Daerah. Pelajar Daerah. Dan Anda salah satu atlet? Timnya ya. Timnya? Masuk ke timnya. Berapa orang tuh? Dalam timnya tuh untuk sekarang ada 9 atlet. Dan itu pun mungkin Desember bakal ada seleksi lagi untuk membuat tim intinya lagi. Terus ini Anda bisa jadi tim Popda di Kota Bandung ya? Ya. Itu dari mana seleksinya? Anda ditemuin oleh siapa gitu awalnya? Jadi kan pelatih saya salah satu pengurus Pertina juga, Pak Nanang. Kemudian dilihat potensi Anda mungkin ya? Ya, saya waktu sebelum ditawarin masuk tim Popda tuh saya lagi rajin-rajin latihan Pak. Saya udah ada kemajuan yang signifikan dalam teknik ya gitu-gitulah.
Nah terus mungkin Pak Nanang ngelihat, oh ini pelajar juga nih, memungkinkan. Akhirnya disuruh, nanti kamu hari Selasa atau Kamisnya kamu ke KONI ya. Wah ngapain Pak? Udah kamu datang aja dulu ke sana. Habis itu latihan dulu awalnya Pak. Ya. Belum seleksi, jadi cuma ikut latihan, pengenalan sama pelatih Kota Bandung. Setelah itu berjalan seminggu atau beberapa hari baru diadakan seleksi. Dan itu pun dadakan seleksinya. Oh, seleksi itu berarti disaksikan tim penilai ya? Disaksikan pelatih sama pelatih. ya. Dan akhirnya kamu dapat kesempatan. Ya akhirnya saya dikasih kesempatan. Oke, kamu masuk tim. Ya masuk kriterianya lah. Ya, ya. Setelah itu nggak sampai di situ juga, masih banyak seleksi. Tapi itu seleksinya bukan sparring, jadi semacam pelatih itu ngeliat kinerja atlet juga. Kinerja dalam hal apa? Latihan, kehadirannya, kedisiplinan. Ya benar Pak. Gitu ya. Serius enggak gitu ya. Benar. Soalnya ada beberapa temen juga yang cuma selewat, habis itu udah latihan itu. Jadi kadang-kadang kan orang sukses teh sepertinya datang tiba-tiba begitu ya. Iya Pak. Sukses itu kan harus dari karakter ya, dari disiplin, penghargaan, attitude juga mungkin ya. Benar, Pak. Kalau ndak attitude, bagaimana tinju ini kan bisa jadi gelut juga di jalanan. Kalau dari attitude sendiri, pelatih juga sering ngingetin sih Pak ke saya, ke para atlet. Karena kita juga menjunjung tinggi, ya apalagi nama Kota Bandung ya Pak ya, udah mewakilkan, sering diingetin buat jaga sikap, terutama kalau tiap Sabtu suka interval kan suka banyak pengunjung di Gor Pajajaran. Kita tetap harus fokus latihan, jangan terlihat males-males, leha-leha gitu. Oke, jadi Anda tuh udah resmi ya sekarang jadi tim Popda Kota Bandung. Sudah, Pak. Oke, sekarang begini, sudah berapa tanding yang pernah Anda ikuti? Kalau tanding sih Pak, saya sering diikuti sih kayak sparring session antara Sasana atau antara kemarin yang uji coba tryout itu ke Tasikmalaya, itu antar kota lah Pak. Terus berapa menit sih satu itu teh? Satu ronde? Satu rondenya 3 menit Pak. 3 menit ya? 3 menit, 3 ronde. Dan kita berapa sampai selesai berapa ronde? 3 ronde? 3 ronde. Enggak lebih? Enggak lebih, enggak kurang, cuman ya lumayan sih Pak, capek di atas. Itu teh 3 ronde sudah lumayan. 3 menit, 3 menit itu 9 menit berarti ya? 9 menit total. Sudah ngos-ngosan itu ya? Kadang baru ronde pertama juga udah capek Pak. Karena kita gimana lawannya Pak? Kalau lawannya aktif terus, mukul-mukul terus, jadi kita juga kayak yang harus ngehindar kesana kesini, jadi energi kita kekuras. Oh, jadi sangat sedot gitunya energi. Iya Pak. Ya? Dan kita nggak bisa setiap saat mukul keras. Oh. Karena kita mukul keras terus nggak nyampe ke lawan, kita kayak kerasan itu mau jatuh Pak. Dan kalau kita udah jatuh, pas mau naik lagi itu kayak mau berdiri, kayak badan teh lemas aja gitu Pak. Kayak yang maksa buat kita udah tiduran aja gitu. Oh, gitu ya. Jadi sangat betul-betul menyedot energi. Iya, gitu, Pak. Ya. Terus kena pukulan gimana itu? Kalau kena pukulan sih karena udah biasa Pak, jadi ada pukulan keras, ting kena misalnya, ya udah maju lagi aja. Dan itu sasarannya sih kalau tinju itu kepala. apa ya? Kepala sasaran. Poin yang paling besar memang kepala Pak. Wah. Jadi ya kepala. Harus hati-hati. Oleh kepala itu kan tempatnya otak ya. Iya Pak. Tapi disasar bahaya sekali ya. Makanya kita sebagai petinju juga sering diingetin sama pelatih buat tangan di atas, dan kita sering dilatih defense secara menghindar dari pukulan. Karena kalau kita bisa mukul tapi nggak bisa menghindar, sama aja percuma Pak. Kita kayak yang ya udah bunuh diri aja kalau kayak gitu tuh. Karena efek sampingnya di kemudian hari. Jadi kalau ingin memenangkan sebuah pertarungan di tinju di ring itu yang paling pitanya itu apa sih? Teknik atau fisik atau apa gitu? Apanya nih Pak dalam aspek? Ya kalau ingin kita memenangkan sebuah pertandingan gitu, yang harus fokus kita persiapan paling basic itu fisik atau tekniknya? Pertama kalau teknik mungkin setidaknya kita tahu cara melepaskan pukulan dasar Pak, kayak jab, straight, hook, uppercut. Nah setelah itu mungkin fisik sih Pak. Fisik ya. Setelah tahu dasar dari tinjunya, kita harus ngejar fisik, karena kalau teknik kita bagus tapi nggak ada fisik, kita bakal tetap habis di atas ring Pak.
Fisik yang ini difokuskan juga di kaki atau di mana Di ya? kaki Pak. Kaki ya. Karena kita kan dalam 9 menit itu tuh nonstop kaki maju mundur kanan kiri terus gerak gitu Pak. Oh itu ya. Dan latihannya banyak apa yang biasanya dilakukan kalau latihan? Kalau latihan tuh di kaki sering interval Pak. Jadi interval tuh semacam lari dengan pace dan juga waktu biasanya Pak. Bisa lari dengan dengan timer? Ya pakai stopwatch misal sama pelatih. Hari ini 800 meter. 800 meter itu kan 2 putaran kalau di Gor Pajajaran. Iya. Satu putarannya kayak misal saya yang kelas 60 dipatok harus di bawah 1.30, 1 menit 30 detik. Saya mau nggak mau harus bisa satu putaran itu dan 2 putarannya ditargetin paling lama tuh 3 menit 20 detik biasanya. Tapi itu apa ya? Kalau hasil pemeriksaan, kalau atlet-atlet tinju itu nggak ada pengaruh ke otak ke ini. Kebanyakan jadi ini tuh tinju tuh kita ada fighting style juga Pak, jadi gaya bertarung. Cenderung yang kayak saya sekarang main tuh lebih ke defensif, jadi saya lebih ngelatih menghindar pukulan. Kalau yang tipikal gitu sih aman Pak, Aman ya. aman-aman aja. Kalau kayak yang maju terus dan nah itu balik lagi kayak kalau dia nggak ngelatih cara menghindari pukulan, pasti bakal ada aja efek sampingnya kayak misalnya ngomong itu gitu, jadi rada ada speech delay gitu Pak. Speed delay karena di otak ya. Iya, Pak. Karena di benturan. Atau enggak biasanya sih sakit kepala kayak misalnya lagi ngobrol terus tiba-tiba bentar. Jadi suka pusing gitu. Oh gitu ya. Tapi biasanya itu ke yang sudah tua sih Pak biasanya. Nah ini dengan berbagai kemungkinan ke depannya itu. Iya, Pak. Menurut Anda bagaimana nih di tinju ini? Kalau saya sendiri saya nggak akan nargetin sampai profesional juga sih Pak. Saya cuman mungkin di amatir aja. Iya ya. Cuma saya punya mimpi tembus sampai tim PON Pak. Tim PON ya. Ya nasional. Oke. Tim PON sampai di tingkat nasional ya. Nasional Pak. Dan ini berarti hobi Anda ya, Ya, yang hobi dan emang ini sudah menghasilkan prestasi ya. Dan apa rencana Anda setelah lulus nanti? Ada rencana lain? Apakah Anda mau menekuni ke olahraganya, ke ilmuannya gitu atau gimana? Kalau saya rencana saya sendiri pengen kuliah Pak, lanjut Kuliah di jurusan apa? Arsitektur Pak. Oh, jadi tinju dengan arsitek? Iya Pak. Memang kayak nggak nyambung, cuman saya juga ada hobi ngegambar juga Pak sebenarnya. Oh gitu. Iya, saya dulu kecil juga sering ikut lomba gambar sebenarnya. Tapi gimana sekarang di sekolah Anda? Sering disalurkan itu lukisnya nggak gambar ya? Kalau di sekolah jadi lebih ke penghilang stres Pak, ngegambar tuh. Kayak misalnya di kelas lagi jenuh gitu Pak, saya suka gambar. Oke. Supaya nggak hilang juga lah si bakat saya itu. Tapi kalau Anda ngegambar dikasih kanvas, dikasih ini bisa? Kalau saya sih lebih spesifiknya sketsa Pak, jadi kayak merancang kendaraan atau ngegambar rumah, sketsa gitu bisa. Kalau melukis saya emang dari dulu kurang minat gitu Pak, jadi kurang bisa lah. Oh kayak sketsa kayak desainer mungkin ya? Ya semacam gitu Pak. Makanya tadi jurusannya apa tadi? Arsitektur. Arsitek, oh iya. Tapi ini unik juga ya, berarti Anda secara kinestetik juga Anda punya Iya, Pak. potensi, juga secara imajinasi untuk bermain di sketsa ada ya? Ada Pak. Nah berarti Anda sudah punya 2 kecerdasan itu ya? Ya Pak. Dan menurut saya untuk saat ini, untuk memperlihatkan dari kecerdasan Anda itu, Anda suka nggak bikin sketsa kemudian di posting di Instagram Anda atau apa? Ya saya kadang kalau misalnya sketsa dan emang lagi niat gitu ya Pak, bener-bener bagus hasilnya, pasti saya suka post di Instagram, di story. Gitu. Nah, oke, kalau gitu bisa nggak Anda bikin sketsa apa di sini nanti biar karya Anda itu tersimpan di sekolah. Nah ini saya rencana dinding-dinding sekolah itu mau jadi galeri. Karya anak-anak yang punya talenta-talenta. Nah, Anda juga boleh menyimpan karya Anda. Nanti kan bersejarah ya. Kalau Anda sudah 10, 20 tahun, 30 tahun ke depan itu kan datang ke sini, oh ini masih ada gambar gitu. Iya Pak. Bisa. Ya. Ya siap. Jadi itu juga melatih supaya Anda bisa
segala potensi Anda itu bisa tergali. Siapa? Begitu Reza, dan ini sampai saat ini orang tua merestui ya, ibu akhirnya juga. Baru terlihat merestui itu kemarin waktu saya seleksi Popnas Pak di KONI. Ibu saya baru pertama kali kelihatan benar-benar yang ngedoain, nge-support saya di situ. Dan sekarang tiap saya tanding ya alhamdulillah Pak udah ada dukungan. Tapi belum pernah kalau kena uppercut yang begitu kuat dari Dulu lawan. pernah waktu awal-awal masih belum jago ya, belum lancar lah Pak sparringnya. Dan itu rakitnya luar biasa mungkinnya. Di uppercut kena Uppercutnya yang dari bawah? Dari bawah kena ulu hati saya. Wah, Dak kena. Sebenarnya pas langsung ini dong, enggak, saya 3 detik sebelumnya bertahan. masih mau nyerang lagi Pak. Terus pas setelah 3 detik itu langsung ding gitu, nafas sesak, terus mata langsung kayak putih, jatuh aja. Oh. Itu di situ yang namanya sesak, terus kayak saya ngerawang aja, aduh gitu. Pelatih nyuruh, udah, dilurusin kaki saya. Itu saya baru sadar tuh, pokoknya sadar tuh saya udah di kursi aja, udah dibuka. Tapi napas mah nggak sesak napas. Sesak jadi kayak yang ke atas itu Pak. Jadi kayak aduh ini kenapa gitu. Jadi bisa meninggal juga ya mungkin. Ya Karena benturannya keras, kena ulu hati. kalau ke ulu hati sih paling parah biasanya kan ada tulang di sini juga Pak. Ya patah, cedera gitu Pak. Tapi kalau yang ke kepala itu ya, yang kalau kena kepala benturan, Kalau pukulan ke kepala dari lawan. kepala sekeras itu belum pernah Pak, alhamdulillah. Ya jangan sampai lah ya Pak. Dan itu tergantung pertahanan kita mungkin ya. Dan untungnya di amatir, terutama di level pelajar, kita dipakein headgear Pak. Oh, headgear semacam yang pelindung itu. Pelindung itu ya. Dan itu ternyata awalnya saya kira apa sih ini ngeganggu kalau tiap sparring, dan ternyata makin kesini setiap tanding nyoba, ternyata emang minimalisir rasa sakit itu Pak. Ini yang di mulut apa? Oh itu gum shield namanya Pak. Apa? Gum shield atau mouth guard. Gum shield. Gum shield. Ya. Gum shield. Ya. Itu digigit itu. Itu digigit, dimasukin gitu. Itu untuk menghindari gigi ya. Iya, soalnya dan juga ke bibir Pak. Jadi kan kadang kita dipukul, terus kadang suka ngegeser gitu kan Pak, kegigit gitu, terus berdarah. Oh. Dan kadang pakai gum shield juga masih suka berdarah aja. Iya pasti. Iya. Ya luar biasa kalau lihat tinju ini, makanya ngeri lah gitu. Makanya penasaran ini bagaimana pukulan-pukulan itu ya. Kalau dan sekuat-kuatnya kita menjaga pasti ada yang pasti ada aja yang masuk Pak. Ada yang masuk kan dalam 9 menit itu ya. Iya, ada aja. Ya, dan rencana Popda kapan ya? Popda tuh rencana tahun depan Pak, pertengahan. Oh, jadi prepare-nya dari sekarang. Iya, jadi dari pertengahan tahun ini 2022 tuh sudah dibentuk timnya tuh buat persiapan itu Pak. Oke. Latihan tiap berapa hari sekarang? Untuk sekarang tuh seminggu 3 kali Pak. Selasa, Kamis, Sabtu. Setiap pulang sekolah? Setiap pulang sekolah makanya saya kalau tiap hari itu pasti bawa perlengkapan ke sekolah mau gak mau. Di mana sasananya? Di KONI saya Pak, latihannya. Ini daerah di Pajajaran. Oh, Pajajaran. Gor Pajajaran setelahnya. Oke, Pajajaran di situ ya. Terus gizi mungkin diperhatikan juga ya? Buat gizi iya Pak, kayak makanan. Kalau makanan sih buat yang masih pelajar, kita nggak terlalu harus makan ini, harus makan itu. Tapi pelatih suka ngingetin buat setiap beres latihan minum susu coklat, makan pisang gitu Pak, buat energi juga. Oh. Karena kita tiap latihan susu coklat tiap hari Pak. Karena kita beres latihan tuh kan menguras energi, terus otot kita pecah semua Pak. Kan kita mukul-mukul tuh kan serat otot kita tuh gerak semua Pak. Nah, itu diperbaikinya pakai makanan salah satunya? Iya, salah satunya itu. Kayak masih banyak sih pakai telur gitu-gitu, protein juga Pak. Dan berat badannya berapa sekarang? Saya sekarang main di kelas 60 kg Pak. Berat badan 60 itu ya? Ya. Kelas itu ditentukan oleh apanya? Berat badan kita pas ditimbang, ini berapa ini? Misalnya saya bukan tinggi badan. Tinggi Pak. Soalnya ada yang emang lebih jangkung dari saya di kelas 60, ada yang lebih pendek dari saya. Tapi berat badannya sama. Karena di tinju tuh mau setinggi apapun, sependek apapun, kalau berat badannya beda jauh, pukulan pun ngefek Pak. Oh, maksudnya gimana? Jadi misal saya ada lawan lebih pendek dari saya, tapi dia kelasnya di atas saya misalnya 64 kilo. Walaupun kedengarannya kayak cuma beda 4 kilo, tapi
tekanannya tuh beda Pak dari pukulannya. Oh, jadi berat badan itu menentukan kerasnya pukulan. Iya benar Pak. Karena kan Teori dari mana ya? nggak tahu sih Pak, saya juga nggak ngerti, cuman saya ngerasain. Berarti perlu ditanya tuh ke guru apa tuh? Ke Fisika mungkin ya? Ya mungkin. Ke fisika. Soalnya saya ngerasain sendiri pas sparring Pak, sama yang kelas 64, 67, pas dipukul teh, ting, Beda ya? bener juga nih, bener powernya tuh. Karena mungkin dari tingkat lemak, tingkat tenaganya beda Pak, semakin besar, semakin Jadi berat. tinggi badan mah nggak nentuin Gak ya? menentuin, cuman emang kayak yang lebih tinggi dari kelas 60 kilo biasanya emang lebih tinggi lagi. Tinggi, jadi berat badannya lebih berat. Iya, lebih berat gitu. Paling berat itu kelas berapa deh? Kalau ditinju Kalau sama- Mike Tyson dulu kelas apa deh? kalau Mike Tyson tuh heavyweight, kelas berat ya, 91 kilo. Oh, Di amatir juga ada Pak, 91 kilo. ada ya. Dan mereka, wah, jangkung-jangkung Pak. Saya Tapi amatir. amatir tapi, dan amatir tinju, terutama sekarang tuh, sebenarnya kalau dibilang amatir juga enggak juga Pak, karena dari segi teknik kita udah mendekati profesional sebenarnya Pak. Iya. Oke. Kepada kalau ditinju sekali kalau yang profesional nih Iya, ya. Pak. Itu dibayarnya gimana sih sebetulnya? Tahu nggak? Kalau saya sih pernah dengar tuh dari pertama tiket Pak, karena kan mereka mah lebih kejualan ya Pak ya, bisnis. Dari segi orang yang minat dengan petinju ini, terus ada promotor juga Pak. Oh. Promotor tuh jadi yang ngebuat fightnya itu, yang ngebuat si pertandingannya berlangsung. Nah, jadi si petinju tuh bisa dituntut sama promotornya, kayak misalnya ada face off, kan suka ada timbang berat badan, terus saling natap satu sama lain gitu Pak. Nah, promotor tuh bisa nuntut supaya ini entertaining buat para penonton, dibuat mereka pura-pura ribut. Jadi yang kita lihat di TV itu atau di Instagram tuh belum tentu beneran ribut mereka Pak. Kayak skenario. Skenario kadang Pak. Supaya jadi pusat perhatian. Iya, benar. Nanti rame gimana Iya. nih? Karena semakin banyak yang nonton, semakin besar juga bayarannya Pak. Buat para petinju. Apalagi Mike Tyson dulu ya. Ya, apalagi cuma kalau Mike Tyson kan dulu emang dia emang udah ngeri ya Pak ya. Dia diam aja kita udah ngeliatnya, ngeri gini orangnya gitu. Dan dari segi teknik emang dia brutal Pak. Jadi orang ngelihatnya tuh, wah, dia cara main waktu fightnya aja udah ngeri gini gitu. Jadi memikat para penonton gitu Pak. Iya. Dan itu ada entertainnya juga ya Iya, untuk iya, Pak. bayarannya semakin besar itu. Iya Pak. Tapi sebetulnya kalau menurut Anda itu menjanjikan nggak ada jadi petinju itu? Kalau saya sendiri sih ngelihat, karena saya udah terjun di dunianya Pak, saya jadi kurang tertarik sih sama profesional. Karena pertama emang kita latihannya mati-matian buat 12 ronde Pak. Saya ngerasain sih dari amatir yang cuma 3 ronde aja latihan udah segini capeknya Pak. Apalagi harus 12 ronde, saya mikir ini harus kayak gimana latihannya. Iya. Terus dari segi angka kematian di profesional lebih parah Pak. Tinggi juga. Lebih tinggi lagi karena kalau amatir tuh disamaratakan kayak spesifikasi sarung tinju. Kita tuh ketebalannya beda Pak sama yang profesional. Kita lebih tebal. Oh iya. Kalau yang profesional dia lebih tipis. Si hand wrap-nya yang buat ngegulung tangannya juga lebih tipis biasanya. Jadi saya mikir aduh nyawa juga. Udah benar-beneran gitu ya itu Iya. mah, fisiknya itu. Ya bener Pak. Ya. Baiklah, mungkin ini sebagai hobi saja ya, Hobi misalkan, saja, dan Pak. Anda pengalaman Sama masih muda Pak. masih muda dan itu juga untuk safety buat kita Ya, juga ya. benar, Pak. Bagaimana mengamankan diri Ya. dan juga memberi keamanan kepada orang lain mungkin. Ya buat orang terdekat aja lah Pak. Ya. Keluarga. Ya setidaknya kalau Anda di sini anak-anak Anda tahu petinju ya mikir-mikir juga kalau ganggu kan. Tapi saya berusaha sebisa mungkin diam-diam lah Pak, nggak semua orang tahu. Ya, tapi tahu juga jadi masalah. Ya. Tapi kita tadi kan seorang yang atlet itu beretitude. Ya Pak, benar. Dan dia harus jadi bukan hanya melindungi diri sendiri, tapi juga kita mampu menjaga melindungi orang lain. Ya Pak. Memanfaatkan kemampuan kita itu menciptakan rasa damai di lingkungan kita sendiri. Ya Pak. Baik Reza, terima kasih atas kesempatannya nih. Kamu nggak ada waktu ya, jadi sehingga waktunya harus diambil dispensasi. Dan Iya, Pak. ini mohon maaf kepada Bapak Ibu Guru, Reza
diajak dulu podcast, dan ini bagian juga dari pembelajaran supaya beliau berani tampil, Reza tampil berbicara dan menginspirasi kepada teman-teman yang lain dan di sekolah di seluruh Indonesia, karena ini bisa ditonton kemana saja ya. Ini akan dipublish di YouTube sekolah di Libel 21. Ya Pak. Jangan lupa nanti di-share ke teman-teman Siapa Pak? untuk nyari subscribe supaya tambah luas informasi inspirasi dari SMA Negeri 15 Kota Bandung ini. Siapa? Sekali lagi Reza, terima kasih. Ya, makasih banyak. Dan salam buat Bapak Ibu di rumah ya. Siapa? Anda punya ibu bapak yang luar biasa, dan Bapak Ibu juga yang orang tua dari Reza di rumah. Saya ucapkan selamat, Anda memiliki anak yang menurut saya punya kemandirian, punya kedisiplinan, punya visi, dan ini sudah menjadi ciri dari anak-anak yang 2045 kita nih, Indonesia emas. Ya Pak. Mungkin Anda usianya sudah 40-an ya. Ya. 40, 45 lah gitu. Jadi itu masanya Anda nanti yang akan memimpin. Saya berharap Indonesia ini menjadi lebih baik. Amin. Dan pendidikan ini adalah bagian daripada merencanakan masa depan anak-anak termasuk Anda. Dan ini podcast ini tujuannya adalah memotivasi juga. Dan saya bangga, saya apresiasi Anda karena apa ya? Di masa muda biasanya kan nggak jelas kemana main, Ya, ngapain. nongkrong gitu. Tapi Anda sudah punya alur yang benar gitu ya. Cuman kelihatan dan produktif dan positif. Nah, ini juga tidak menutup kemungkinan buat teman-teman yang lain di SMA Negeri 15 yang punya potensi-potensi apa saja. Mari kita sama-sama untuk mencoba dari mulai saat ini, sehingga Anda begitu keluar sekolah itu Anda sudah punya garapan yang harus dilanjutkan. Sekalipun Anda tidak punya pekerjaan atau tidak punya niat untuk melanjutkan, tapi kita sudah punya proyek-proyek yang dikerjakan sejak di SMA. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.